Bagaimanapun, terlalu sulit untuk menemukan api surgawi. Xiao Yan merenung sejenak sebelum perlahan menjelaskan. Api surgawi, ya. Sebuah cahaya berkedip di mata Xin Lan di samping setelah dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. Kamu selalu memiliki kesibukan seperti itu, Hu Hao tertawa getir. Dia segera berkata, karena kamu sudah kembali, kamu juga harus bertemu dengan saudara-saudara dari Gerbang Pan. Mereka sangat ingin tahu tentang Anda. Semuanya memandang Anda sebagai idola mereka. Posisi itu adalah sesuatu yang bahkan Hu Jia dan saya tidak dapat membandingkannya. Xiao yang tersenyum saat mendengar ini. Dia berdiri dan dengan tulus berkata, itu wajar. Sejak saya kembali, bagaimana saya bisa tidak bertemu dengan saudara saya sendiri? Xiao Mei melihat punggung yang agak kurus setelah Xiao Yan berdiri. Dia tersenyum kecil. Setelah tidak melihat yang terakhir selama 2 tahun, orang di depannya ini telah dewasa dan mampu memberikan pikiran yang damai. Saat ini dia seperti bintang terang yang memancarkan cahaya cemerlang. Xiao Yan bertemu dengan banyak saudara dari Gerbang Pan, seperti yang dia janjikan setelah dia tersenyum dan mengobrol sedikit lagi dengan kelompok Wu Hao. Setelah itu, dia mundur tergesa-gesa di depan tatapan lucu Wu Hao dan yang lainnya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar akan menjadi sangat gila sampai-sampai ingin melepas pakaiannya untuk disimpan sebagai souvenir. Setelah berhasil menyusul Wu Hao dan yang lainnya, Xiao Yan bergegas ke kompleks tetua Akademi Dalam. Setelah itu, dia bertemu dengan penatua pertama Suqian, yang sedang menunggu di ruang pertemuan sendirian untuknya. Suqian, yang sedang membaca buku tua di ruangan itu, mengangkat kepalanya saat mendengar suara pintu dibuka. Dia hanya melihat Xiao Yan melarikan diri dengan pakaian berantakan. Segera, dia menggoda, apakah kamu sekarang sadar akan tingkat popularitas yang kamu miliki di Akademi Dalam? Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah melihat ada siswa yang menerima perlakuan seperti itu. Xiao Yan tanpa sadar dan pahit tertawa saat mendengar nada menggoda dalam kata-kata Suqian. Dia menemukan kursi di depan Suqian dan duduk sebelum berbicara dengan gaya tak berdaya, tetua pertama, kamu harus berhenti menggodaku. Suqian tersenyum. Dia segera menarik sedikit senyuman di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, seharusnya ada alasan lain selain membantu melepaskan api hati di Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar, selama perjalananmu ke Akademi Jianan, kan? Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan masalah penting itu. Dia menganggukkan kepalanya, sedikit ragu-ragu sebelum berbicara, tetua pertama, kepala sekolah tidak ada di Akademi Dalam, kan? Ya, dirinya yang sudah tua selalu suka berkeliaran di mana-mana. Dia belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Jika seseorang tidak menyampaikan berita secara berkala, kemungkinan besar saya akan mengira dia telah mengalami kecelakaan. Mengapa? Apakah kamu sedang mencari dia? Suqian tanpa daya menjelaskan. Xiao Yan menghela nafas. Dia perlahan membuka jubah hitamnya dan menunjukkan titik hitam aneh di dadanya yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Ada beberapa garis misterius di sekitar titik hitam yang tampak seperti sangkar yang menutupnya dengan kuat. Ekspresi Suqian segera berubah saat melihat titik hitam di dada Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat sesuatu. Dia dengan cepat bertanya dengan suara yang dalam, kamu diracuni? Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia menjelaskan secara singkat masalah tersebut dari awal hingga akhir. Seorang elit Douzun, ekspresi Suqian juga secara bertahap menjadi serius setelah dia mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak ada elit Douzun selain di dalam Akademi Dalam selain kepala sekolah. Akademi Jianan memang memiliki beberapa iblis tua yang tersembunyi. Namun, mereka belum mencapai kekuatan Douzun. Mungkin, mereka akan bisa mencapai level itu untuk waktu yang singkat jika mereka bergandengan tangan. Namun, tidak mungkin membuat mereka bertindak. Misi mereka adalah untuk menjaga Akademi Jianan. Kecuali Akademi Jianan akan menghadapi situasi yang mengancam kelangsungan hidupnya, mereka tidak akan muncul, apalagi membantu siapapun mengeluarkan racun. Bahkan saya tidak memiliki hak untuk memerintahkan mereka dalam hal ini. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat mendengar ini.
Dia tidak menaruh banyak harapan pada iblis lama yang tersembunyi. Saat itu, akademi dalam hampir dihancurkan oleh Han Feng, tetapi orang-orang tua ini tidak pernah muncul. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang membantunya mengeluarkan racun. Jika tidak ada elit Douzun untuk membantu, saya mungkin hanya bisa menggunakan metode lain. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut dan perlahan menjawab. Metode apa? Temukan api surgawi lainnya. Mata Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan cahaya panas saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Menemukan api surgawi lainnya? Su Qian langsung terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan di dalam ruang rapat. Wajahnya tercengang. Dia secara alami menyadari kelangkaan api surgawi. Seandainya bukan kebetulan dan ketergantungan pada kekuatan kepala sekolah, secara alami tidak mungkin bagi Akademi Jianan untuk menemukan api jantung jatuh dan menyegelnya di dalam akademi dalam. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia mempelajari wajah tertegun Su Qian. Dia berkata dengan suara yang dalam, itu benar, mungkin tetua pertama juga harus menyadari bahwa metode Qi yang saya latih dapat memperoleh beberapa kekuatan dari api surgawi. Oleh karena itu, jika saya dapat memperoleh semacam api surgawi, saya harus dapat mengandalkan keajaiban api surgawi untuk sepenuhnya menyelesaikan titik racun setan ini. Api surgawi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika datang untuk mendapatkan benda ini. Daya tarik api surgawi di benua Douqi bahkan lebih besar daripada yang disebut air liur transformasi tubuh bodhisattva. Pada dasarnya, jika beberapa rumor menyebar, itu akan mengundang ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelidikinya. Selain itu, api surgawi yang ada di benua Douqi sangat sedikit sehingga bisa dihitung. Lupakan tentang mendapatkannya, bahkan hanya mencari satu saja akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Su Qian tersenyum pahit, dan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiao Yan juga menghela nafas. Dia dengan lembut berkata, namun, saat ini saya hanya memiliki metode ini. Oleh karena itu, bagaimanapun sulitnya, saya tetap harus pergi dan mencarinya. Alasan saya datang ke Akademi Jianan kali ini adalah untuk menanyakan apakah Anda mengetahui informasi tentang api surgawi lainnya. Bagaimanapun, pemahaman penatua pertama tentang benua Douqi jauh lebih besar dariku. Su Qian juga tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat tatapan antisipasi Xiao Yan. Dia merenung, mengapa kamu tidak bertanya pada gurumu, Yao Zunze, Douzun, tentang ini? Dengan dia menjadi Grand Master Alkemis, pemahamannya tentang api surgawi jauh dari apa yang bisa saya bandingkan. Saya pikir dia harus menyadari sesuatu. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, guru telah jatuh ke tangan Hall of Souls. Salah satu alasan mengapa saya sangat ingin mencari api surgawi adalah karena racun di dalam tubuh saya. Yang lainnya adalah aku ingin mendapatkan kekuatan dari api surgawi dan menyelamatkan guru dari tangan aula jiwa. Yao Zunze, Douzun, telah jatuh ke tangan Hall of Souls. Su Qian tanpa sadar berteriak keras. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan getir. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan mengencang. Su Qian juga menghela nafas pelan saat dia melihat sikap Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa faksi misterius itu membutuhkan begitu banyak tubuh spiritual yang kuat. Mereka adalah sekelompok orang yang diam-diam. Saat itu, kepala sekolah memang memiliki konflik dengan mereka dan bertengkar hebat dengan seorang ahli dari Hall of Souls yang telah menjadi tetua Zun. Namun, dia tidak berhasil mendapatkan banyak keuntungan. Tetua Zun? Sudut mulut Xiao yang terangkat saat mendengar istilah ini. Dia tahu bahwa Hall of Souls memiliki orang-orang yang memiliki bentuk alamat ini dan bahwa ada beberapa ahli utama di kelas Douzun. Saat ini dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan seorang ahli di kelas itu sekarang. Saat ini, kamu juga bisa dianggap telah menjadi musuh dengan faksi misterius ini. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Sebelum Anda memiliki keyakinan mutlak, yang terbaik adalah Anda tidak dengan mudah menuju untuk menemukan Yao Zunze. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan menyerahkan diri Anda untuk dibunuh. Hall of Souls ini memiliki kekuatan yang sangat besar.
Bahkan kepala sekolah sangat takut dengan organisasi misterius ini ketika dia menyebutkannya padaku saat itu. Sukian mengingatkan dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia secara alami menyadari betapa kuatnya Hall of Souls itu. Hanya beberapa pelindung yang sudah bisa mengubahnya menjadi kondisi yang menyedihkan. Jika yang lebih kuat yang disebut Penatua Zun datang, kemungkinan Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain berbalik dan melarikan diri. Namun, Yao Juze memiliki banyak teman saat itu. Cukup banyak orang kuat di benua Douki yang memiliki hubungan denganku. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak menentang Hall of Souls, karena mereka masih merupakan kekuatan tersembunyi. Tentu saja, jika memungkinkan, yang terbaik adalah Anda menemukan seseorang. Orang ini akan sangat membantu Anda saat Anda mencoba menyelamatkan Yao Zunze. Sukian menyilangkan jari dan perlahan menjelaskan. Kenapa? Xiao Yan bertanya dengan kaget. Feng Zunze. Sukian berbicara dengan suara yang dalam. Nada suaranya mengandung sedikit rasa hormat ketika dia mengucapkan 3 kata ini. Feng Zunze. Hati Xiao Yan sedikit melonjak setelah mendengar nama ini lagi. Ini bukan satu-satunya saat dia mendengar nama ini. Dia tidak tahu banyak tentang pemilik nama itu. Namun, ada 2 hal yang dia sadari. Yang pertama adalah hubungan orang ini dengan guru sangat dalam. Yang kedua adalah bahwa orang ini adalah Dou Zun asli. Tepat sekali. Feng Zunze. Dia adalah gurumu, orang kepercayaan dekat Yao Zunze. Saat itu, Yao Zunze menghilang tanpa alasan dan Han Feng mengumumkan bahwa dia telah mati terbakar saat memurnikan pil. Namun, Feng Zunze mengambil sikap ragu-ragu terhadap alasan tidak masuk akal semacam ini. Selama tahun-tahun ini, dia telah menjelajahi seluruh benua untuk mencari informasi yang berkaitan dengan Yao Zunze. Itu karena Han Feng khawatir Feng Zunze akan menemukan sesuatu yang akhirnya dia sembunyikan di daerah sudut hitam selama bertahun-tahun. Selama pencarian Feng Zunze di mana-mana, dia bertarung cukup sering dengan Hall of Souls. Namun, saya tidak begitu jelas tentang alasan pastinya. Jika kamu bisa menemukannya, dia pasti akan memperlakukanmu seperti muridnya sendiri dengan statusmu sebagai murid Yao Zunze. Perawatannya bahkan mungkin melebihi ini. Sejujurnya, orang yang tidak terlibat sebenarnya tidak yakin mengapa Yao Zunze dan dia memiliki hubungan yang begitu dalam. Kemungkinan bahkan beberapa saudara yang memiliki hubungan darah tidak berada pada level ini. Sukian menghela nafas sebelum segera berkata sambil tersenyum, saya telah mengatakan semua ini untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda dapat menemukan Feng Zunze, dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, bantuan ini datang dari seseorang yang benar-benar dapat Anda percayai. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia segera tersenyum pahit dan berkata, benua Douki sangat besar. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika seseorang ingin menemukan seorang elit Dou Zun entah dari mana. Ini akan bergantung pada keberuntunganmu. Feng Zunze sangat kuat. Bahkan kepala sekolah sangat memujinya. Akan sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda menemukannya. Anda tidak perlu khawatir tentang Hall of Soul yang ingin membalas dendam di masa depan. Sukian merentangkan tangannya. Dia tidak memiliki metode yang tepat untuk memungkinkan Xiao Yan dengan cepat menemukan Feng Zunze. Jika dia telah merilis beberapa informasi, kemungkinan besar sebelum Feng Zunze bisa bergegas, Hall of Souls, yang ada di mana-mana dan beberapa musuh Yao Zunze akan datang lebih dulu. Saya akan mencoba yang terbaik, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Matanya melihat ke arah Sukian saat dia berkata, namun, saya merasa bahwa saya harus menanyakan tentang lebih banyak informasi yang berhubungan dengan api surgawi sebelum ini. Terlepas dari jenis bantuan apa yang dapat saya temukan, saya merasa bahwa meningkatkan kekuatan saya sendiri adalah hal yang paling penting. Penatua pertama, Anda memiliki pengalaman yang luar biasa dan akan sedikit banyak mengetahui beberapa masalah di benua Douki. Jika Anda memiliki petunjuk yang berhubungan dengan api surgawi, tolong beritahu saya terlepas dari seberapa rendah peluang suksesnya. Ini sangat penting bagi saya. Meskipun Xiao Yan memiliki 3 fragmen peta, pemurnian api teratai iblis, di dalam cincin penyimpanannya, dia tidak membawa mereka keluar untuk bertanya kepada Sukian tentang mereka.
Itu karena dia tidak bisa mempercayai penatua pertama Sukian, hanya saja daya pikat dari api teratai setan yang memurnikan ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu, ketika dia mendapatkan fragmen peta pertama, Yao Lao dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadanya bahwa dia pasti tidak mengizinkan siapapun mengetahui tentang masalah ini. Oleh karena itu, Xiao Yan telah merahasiakan ini bahkan ketika dia telah memperoleh potongan peta dari tangan Hai Bodong saat itu, sampai sekarang, dia telah mencoba menyembunyikan masalah ini di dalam hatinya dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya kecuali dia dipaksa untuk melakukannya. Ungkapkan itu. Sukian menghela nafas pelan saat dia melihat wajah tulus Xiao Yan. Tubuhnya bersandar di sandaran kursinya. Dia menyipitkan matanya sedikit saat jarinya dengan lembut mengetuk meja. Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum dia berhasil mengambil ingatan dari pikirannya yang telah terkubur oleh waktu. Aku memang tahu sesuatu yang berhubungan dengan api surgawi lainnya. Mendengar ini, mata yang digunakan Xiao Yan untuk melihat Sukian segera menjadi sangat panas. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang faksi bernama Lembah Api yang Terbakar? Sukian mengangkat matanya dan bertanya. Lembah Api yang Terbakar? Xiao Yan segera menjadi kaget sesaat saat mendengar nama ini. Nama faksi ini bukanlah sesuatu yang dia dengar untuk pertama kalinya. Ini karena, api tiga misterius api langit, yang dia latih adalah teknik rahasia, unik untuk faksi ini. Apalagi, dia juga samar-samar mengingat sesuatu. Tampaknya Yao Lao mengatakan saat itu bahwa faksi di benua Douki ini mengendalikan semacam api surgawi yang tidak diketahui. Faksi ini memiliki semacam api surgawi dalam garis keturunannya sejak zaman kuno. Api surgawi semacam ini disebut api petir 9 naga. Itu peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Jika seseorang mendiskusikannya, itu bahkan lebih tinggi daripada api hati yang jatuh di peringkat. Namun, saya tidak terlalu yakin tentang penggunaan pastinya. Namun demikian, itu pasti tidak lebih lemah dari api hati jatuh, karena memiliki peringkat yang lebih tinggi di ranking api surgawi. Sukian perlahan menjelaskan. Xiao Yan sedikit menekuk bibirnya saat mendengar ini. Dia ingat bahwa Yao Lao menyebutkan bahwa lembah api yang terbakar memiliki api surgawi. Namun, dia tidak mengetahui detail pastinya. Selain itu, dia juga dengan jelas memahami bahwa kekuatan lembah api yang terbakar ini sangat kuat. Mencoba mendapatkan apa yang disebut 9 naga api petir dari mereka pasti bukan hal yang mudah. Sukian tertawa getir saat dia melihat wajah Xiao Yan yang berubah. Ini adalah satu-satunya informasi dari api surgawi yang aku tahu sedikit lebih detail. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda memang bisa menargetkannya. Namun, Anda harus berhati-hati. Orang-orang dari lembah api yang terbakar semuanya adalah orang-orang dengan temperamen panas. Jika Anda tertangkap, Anda pasti akan membentuk permusuhan dengan mereka yang akan sulit diselesaikan. Xiao Yan mengangguk sedikit. 9 naga api petir itu pada dasarnya bisa dianggap sebagai sumber kehidupan dari lembah api yang terbakar. Jika dia merenggutnya, mereka pasti tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Namun, untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya, ada sesuatu yang tidak bisa dia hindari meskipun itu tidak etis. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan rasa dingin yang pekat tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. Namun, sebelum dia akan menganggukkan kepalanya, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Meskipun 9 naga api petir adalah api surgawi, jejak spiritual darah yang sangat istimewa telah ditempatkan di atasnya setelah penyempurnaan berulang oleh lembah api yang terbakar selama beberapa ratus tahun. Kecuali jika seseorang adalah seseorang yang mempraktikkan metode Ki lembah api yang terbakar, tidak mungkin bagi seseorang untuk benar-benar memilikinya sebagai miliknya bahkan jika seseorang mendapatkan 9 naga api petir. Ekspresi Xiao Yan dan Sukian berubah sedikit setelah mendengar suara yang tiba-tiba muncul ini. Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan melingkarkan tangannya yang menghadap ke pintu. Kekuatan hisap liar melonjak keluar. Pintu pecah dan seorang wanita berpakaian biru dengan paksa disedot ke dalam ruangan di tengah seruan. Akhirnya, leher halusnya dipegang erat di tangan Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan, yang dipenuhi dengan niat membunuh, melesat ke wajah wanita itu saat tangannya dengan kuat meraih leher putih salju wanita itu. Setelah itu, dia menjadi tertegun. "Kenapa kamu?"